Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua para netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya Dino di podcast kita Ngoms Lawoy. Asik. Ngoms Lawoy. Ngoms Lawoy. Ngomong lah gitu kan. Oke, siap. Oke, kali ini kebetulan saya kedatangan seorang presenter yang teman saya juga, kawan saya, seorang pemuda calon pemimpin masa depan ya, khususnya buat masyarakat Minahasa. Sedap. Iya kan? Presenter, MC, apa lagi nih? Apa ya? Waduh, banyak nih. Rolando Sambuaga. Gokil. Yo. Gimana kabar? Wih, Waduh. luar biasa ini, puji Tuhan. Bro Rando. Masih ada sampai sini, ya kan? Yoi. Semua karena memang bagus harinya. Ini orang nih kayak podcast Manado ini. Podcast Manado Iya, kita. Ada Panada. Ayo ya kan? Ada. Ini Ada, Panada. apa namanya, Coke gitu ya. Tinggal cap tikus kurang. Woi. Kebetulan lagi kosong stok, Pak. Iya, cap kucing dong ini. Gimana nih? Lagi sibuk apa ya sekarang nih, Indo? Ya kalau sekarang sih kita lagi sibuk apa ya, Pak? Paling siaran gitu sama Siaran, ya. ngegedein program, ngurusin program sendiri. Oke. Program juga di stasiun TV yang itu. Siap. Ya nama program kita kebetulan ngangkat sosok-sosok inspiratif gitu ya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Gokil. Terus ya paling gitulah nge-MC. Terus ya. kemarin baru pulang acara di Solo, hari siaran nasional gitu, hari penyiaran nasional gitu di Solo. Dari Kominfo ngajakin gue untuk ini kan, apa namanya, moderator gitu. Oke. Ya puji Tuhan masih ada yang nyariin nih kan. Masa pandemi sok oke kering men, tapi ya udah masih Pemeliharaan yang di atas pemeliharaan masih bagus, terbukti Masih dengan bagus ya, terbukti ya. bobot badan saat ini ada sama ya, Bung. agak kurang Sama Bro. Naik juga. kurang tertib perut men, tapi ya itulah bukti penyertaan, ya puji Tuhan lah masih ada. Masih ada yang nyariin. Masih ada yang nyari nih. Gawat. Tapi Ngana rajin lari pagi ya? Ya lagi rajin mau nggak mau bro. Wah kita, Iya. aduh, kita susah loh. Bisa Moskow ya. Moskow Iya. cari terus. Iyo, enggak cuma Kita- itu. Kita tuh dengkul sakit Oh dengkul ya. sama tumit. Oh iya. Tumit. Nah, langsung kenceng kali larinya. Nyanda. Nah, biasa Orang aja. lari-lari santai dulu. Lari Cuman santai ya. kalau misalkan rutin nih 3 hari gitu ya, tiap pagi, pasti hari keempatnya tuh pas mau mulai tuh, aduh, Iya. ngilu-ngilu gitu bro. Oh iya. Gitu. Kalau gitu sih tadi awalnya dari ini ya, dari apa namanya, jalan dulu bro. Jalan ya. Dari jalan, akhirnya pas jalan gemes kan. Oh ya cobain lari 1 set misalnya. Nggak nyampe sekilo. Oke. Wah, besokannya gue cobain sekilo. Besokannya lagi 2 kilo sampai semampunya aja sih. Karena rekor berapa jauh? Nah, Berapa kilo? nah ini dia nih. Jadi waktu itu kita tuh pernah biasanya kan lari sekitar 5 kilo kan ya. Sekitar 5 kilo lari udah. Terus break sekian waktu gitu, 1-2 bulan itu kita break gitu kan. Terus akhirnya ngotak-ngatik naikiran. Oke. Ngotak-ngatik naikiran, salah pencet intinya. Oke. Salah pencet udah. Akhirnya kita lari kan. Lari lagi udah sekitar 1-2 bulan. Wah, gila nih, biasanya ini cuma segini nih waktunya udah nyampe 4 kilo, 5 kilo gitu. Ini kok masih 1-2, aduh, lari terus. 3, udah ngos-ngosan banget. Yuk. 4, aduh udah ngos-ngosan. 5 akhirnya udah hampir mati. Hampir cili kita. Hampir pingsan. Gila, itu di Taman Menteng tuh. Kita lagi muter jauh banget dari rumah Setiabudi, udah akhirnya udah ngos-ngosan. Gila kok ini gara-gara gue 2 bulan gak lari kali ya kan. Udah ngecek sekian sekitar 1-2 bulan lagi 3 bulan kita melakukan hal yang sama, kecapean gitu. Lalu terus akhirnya udah lihat lagi naikiran, ngobrol sama teman-teman, terus gue lihat nih kok ada yang aneh ya, kenapa ya? Pas gue lihat ternyata yang gue lakukan, yang gue lari itu bukan kilometer, miles.
which is 1 kilo itu 1,6 1 miles itu 1,6 kilo. Iya. Gila, Jadi lebih jauh. Gue udah lari, kita udah lari tuh di sekitar berapa ya? 8 kilo gitu. Nah, itu 2-3 bulan. Gila, kita udah capek. Nah itu deh. Jadi artinya ternyata kita tuh apa ya? Ketika kita nggak tahu, maksudnya gimana ya? Gue membahasakannya gimana ya? Sebenarnya kita bisa, cuman kita membatasi diri kita aja. Itu bayangin kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu ternyata kita bisa. Nah, kadang kalau terlalu banyak tahu juga repot sih. Harusnya kita banyakkan nggak taunya gitu biar kita bisa. Berarti lu berapa jauh tuh paling jauh? Nah itu, jadi waktu itu sempat kayaknya 10 kayaknya sempet 10 ya, 10 kilo. Tapi cuma sampai gitu doang dibanding teman-teman yang lain. Oh iya. Dibanding Bang Mike, buset. Waduh, 21 half marathon. Dan itu pace-nya cepet banget lagi. 5 kalau nggak salah pace-nya gitu cuman. Kita sih dulu, kita rekor dulu. Oh tapi udah lama sih, mungkin 5-6 tahun yang lalu 10K sih. 10K, nah 10K udah, itu aja udah hosah. Aduh. Hosah banget. Iya. Kita berusaha sampai 6 lah, pace-nya 6 gitu. Kalau sampai 5 ya praise God gitu. Iya. Farfar bagus deh. Dia rutin kayaknya sepedaan juga ya. Gitu. Farfar, Pace. Jangan lupa panggil kemari jalan. Apa tuh? Lari. Aduh. Sampai Bogor lo gila. Iyo, sampai Bogor. By the way gue mau nanya nih. Nah, apa? Ngana kan umur Z udah berapa tuh? 5. Anak. Hampir 5 tahun. Jadi Juli udah mau 5 tahun. 5 tahun ya. Juli tahun ini 5 tahun ya. Yes. Nah, Ngana itu dulu waktu pertama kali punya baby, itu ada kayak semacam shock gak? Maksudnya secara pola hidup, secara kebiasaan lo gitu kan. Maksudnya kan kadang-kadang kan orang kan ada yang kaget kan. Ada temen gue bilang, gila Din, gue nggak bisa sih Din. Iya, sampai kayaknya tuh kayak, ya lo bayangin kan Dok, lo bisa jam 2, jam 1. Itu waktu tidur kan turun drastis ya. Maksudnya drastisnya kan. Keputar banget. Iya, gitu, belum lagi kesibukan kita kan yang sehari-hari pekerjaan gitu kan. Terus lo sambil harus ngadepin hal seperti itu. Terus sama sama Epin tuh gimana tuh dulu? Nah itu dia nih. Jadi gua dulu yang akhirnya yang biasanya tidur 8 jam ya kan, 8-7 itu udah paling bagus, 6 jam gitu. 7-6 udah paling sedikit maksudnya gitu ya kan. Nah tapi begitu punya anak lo harus menyesuaikan, akhirnya lo hanya bisa tidur 2 jam, lo harus standby setiap setengah jam gitu, ngelihat ini gimana posisi anak ini, gimana keadaan ini. Memang sih waktu itu agak deg-degan ya kan, sampai kalau nah ini gue bersyukur nih ada beberapa papa muda gitu. Ketika punya anak gitu, punya bayi, dia nggak mau kan untuk ngemong gitu misalnya. Ada beberapa gitu yang nggak mau gendong karena mungkin takut. Si Z waktu itu lahir 2,8. 2,8 gak nyampe 3, terus turun terus, ada sampai dia tuh yang dia sakit tuh sampai 1,8, 1,7. Gila, itu segede botol kecap men. Segede botol kecap hitam, tapi puji Tuhan sampai sekarang sehat gitu. Nah maksud gue di situ itu prosesnya gila-gilaan sih kalau kata gue. Jadi di saat itu gue juga harus kerja. Gimana ya? Mikir ini nggak tahu ya, ini latah atau gimana gitu. Jadi kayak kepikiran untuk nggak, gue harus kerja lebih lagi. Gue harus kerja lebih lagi, gue harus promo gila-gilaan lagi gitu ya kan. Gue gila nih anak gue nih, gue harus ya jangan sampai kurang lah setiap bulan gitu ya kan. Wah itu gue promo gila-gilaan, nge-MC kemana-mana gitu. Gue ini, tapi ya itu dengan tidur yang cuman sekurang itu. Misalnya besokannya nih gue harus siaran pagi nih, ya udah bodo amat. Yang penting anak gue nih harus ibaratnya dia bisa tertangani dengan baik, karena kan kita milih waktu itu ya kita berdua aja yang ngurusin dulu. Jangan sama ART gitu atau suster gitu, karena ya dokter gue sih bilang ya mereka juga butuh bonding sih. Mereka butuh bonding anak-anak ini. Nah itu akhirnya kita memilih jalan itu saudara-saudara, dan lumayan kelabakan, tapi so far we are fully enjoy those moments. Fully enjoy ya. Fully enjoy. Tapi lo sama istri tuh, sama Epin tuh sempet yang kayak gimana nggak, kayak misalkan, udah kamu aja deh apa? Nah, kayak yang gimana itu, gitu. Itu pasti ada. Pasti ya. Ada. Jadi kayak ya ini kayak gimana ya, kayak
ya kamu kan udah tidur tadi, gantian dong. Nah gitu tuh, itu ngeri-ngeri sedap tuh. Saya kan kayak gitu. Hah? Iya aku tadi tidur, tapi kan besok aku pagi nih, pagi banget. Gimana kamu dong yang lihat? Wah itu seru tuh. Tapi ya di situ akhirnya lama kelamaan kita kayak apa ya? Kita kayak ya enjoy gitu waktunya. Sekalipun kadang mumet gitu. Mumet, aduh pusing. Tapi begitu ngelihat si Kak Cili ini tuh, dia mulai ketawa, apalagi dia mulai pegang tangan kita pertama kalinya itu meleleh ya? Oh ya meleleh Pak Cih. Itu nggak bisa digantiin gitu. Apalagi kan kita anak waktu kecil kan dia sakit kan. Iya. Sakit masuk rumah sakit gitu. Waduh, garuk-garuk tanah men. Nah Tuhan, ini kayak gini kenapa? Tapi ya udah gue belajar ya mau diapain lagi, tinggal disyukurin aja. Udah nggak bisa berdoa akhirnya bisa lah gitu. Akhirnya ya itu begitu ngeliat dia ketawa, pertama kali dia panggil papa. Aduh, itu dia panggil papa. Wah itu gila, gue bisa kayak gue sampai kayak ini dunia harus tahu nih anakku panggil gue papa, gila. Sama sih gue juga kayak gitu. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Karena ya itulah istri gue juga akhirnya ya jujur sih kadang kalau misalnya konflik gitu justru anak ini yang jadi berkat buat kita ini. Ya akhirnya buat kita jadi kayak lebih harmonis gitu. Iya. Jadi kayak reminder gitu ya. Iya, jadi kayak jangan depan dia ini. Ini udah panggil mama, udah panggil papa gitu. Jadi kayak wah, langsung todo hati. Tapi lo maksud gua kalau misalkan pas ada sesuatu hal yang sama Epin gitu lagi kurang cocok gitu ya, misalnya ada ya berantem kecil lah ya. Itu lo emang nunggu anak lu misalkan tidur dulu atau ngapain gitu habis itu baru ngobrol apa gimana tuh kira-kira? Nah kita sih sebisa mungkin kita berusaha untuk obrolan nada-nada sopran, nada-nada tenor gitu yang tinggi-tinggi. Alto. Kita usahakan itu nggak sama dia, nggak sama anak. Nggak sama si Zay gitu. Jadi kita usahakan untuk kita pergi dulu atau enggak kita tunggu dia lagi main di depan, kita ngobrol di belakang gitu. Atau enggak kita pakai bahasa yang dia nggak ngerti dan dengan nggak bahasa yang emosional gitu. Dengan nggak dengan nada yang emosional gitu. Misalnya kita pakai ya ngomong pakai bahasa lain lah, bahasa roh kayak bahasa Manado campur bahasa Batak. Kadang-kadang dia kita pakai bahasa Manado, dia pakai bahasa Batak, ya udah penting baku masuk ya kan. Baku masuk sudah. Aduh. Minum. Oh, siap. Bagate. Gate ini. Aduh, pasti. Aduh. Iya kayak gitu sih. Gitu ya. Kita berusaha banget, Bro. Untuk untuk nggak konflik di depan anak gitu. Iya. Iya, karena kita kan nggak tahu kan kita punya background keluarga dulu, betul? Nah itu membuat itu jadi pelajaran tersendiri sih buat kita. Siapa? Cheers. Tapi ini juga yang mau gue tanyain ya, maksudnya background keluarga lo tuh jadi itu juga nggak sih, maksudnya motivasi lo buat ini gue sama keluarga gue yang baru harus nggak boleh kayak terulang apa gimana gitu. Nah, itu gimana ya, kalau gua ngelihatnya itu jadi kayak kutu keturunan gitu sih sebetulnya. Jadi kayak ya kayak kutu keturunan gitu, kayak misalnya wah ini ya terutama dengan pandangan orang kan. Ini kakeknya tukang kawin nih. Anaknya pasti tukang kawin. Nah, cucunya juga pasti jadi tukang kawin nih, gini segala macam. Ya lo tahu kan stigma orang tuh terhadap anak-anak broken home, lagi kalau anak-anak Manado kan. Ya karena tahu sendiri pergaulannya kayak apa kan, pasti mereka bilang ini anak nih ujung-ujungnya pasti kalau nggak jadi drug dealer, jadi tukang perempuan, jadi narkops gitu segala macem, makanya negatif gitu. Preman, di sana kan premanisme lumayan ya. Nah tapi ya puji Tuhan, gue percaya sih gue ngehilangin kutuk itu. Gue percaya gue hilangin kutuk itu, dan dari situ gue belajar. Gue belajar banget. Ya gue percaya, maksudnya ya gue bersyukur juga Tuhan bawa gue di komunitas yang benar gitu. Sebenarnya lingkungan gue di sana, komunitas gue gila, X-Men, gila, Bronx, gokil. Tapi ya itu dia.
Gua ada di sini, gue bisa berkarir di ibu kota gitu. Sekalipun memang gue lahir di sini sih ya, cuman ya gue bolak-balik kan ya karena faktor tadi keluarga gitu. Keluarga gue agak-agak kreatif sih sebetulnya. tapi ya itu jadi pembelajaran tersendiri buat gue begitu gue menikah, begitu gue mulai konflik gitu misal sama istri gue. Gue mulai konflik. Seketika itu gue bisa ngerasain apa yang anak gue rasain. Oke. Gila, gue inget waktu nyokap bokap gue berantem waktu gue kecil, gue masih ingat banget waktu itu gue masih TK bahkan belum sekolah. Itu perihnya sampai sekarang men. Kalau gue inget-inget, perihnya sampai sekarang. Nah itu gue langsung kepikiran gue ya, oh jangan, anak gue jangan sampai kayak gini. Anak gue bahkan ada di momen-momen tertentu anak gue yang kayak mengalihkan suasana dan gue tahu gue melakukan hal itu dulu ketika bokap nyokap gue berantem. Oke. Dan dari situ gue yang langsung kayak, oh ya Tuhan, iya, gue nggak mau kayak gitu. Gue beda men, gue nggak mau. Anak gue ngerasain apa yang gue rasain dulu, cucu gue dan lain sebagainya. Ya paling itu sih jadi pembelajaran buat gue yang penting banget sih. Gitu. Gokil. Gue belajar father figure nih gue nih. Fatherhood kita. Fatherhood. Kita ganti temanya fatherhood. Deh, fatherhood pemirsa. Waduh, tapi gue mau tarik mundur sedikit ke belakang nih. Maksudnya Ngana tuh sampai bisa jadi presenter di salah satu stasiun berita yang paling keren itu gimana ceritanya tuh, ya kan? Gimana ceritanya? Karena gue hitungannya, wah gokil, Ando jadi presenter, parah nih, gokil, keren banget. Serius tuh gimana ceritanya tuh Dok? Jadi gini ya, gue kalau mau tarik mundur lagi ya, gimana nih Din? Gue tuh anaknya minderan banget Din. Oke. Minderan banget. Gue tuh anaknya dari dulu tuh yang kayak tertolak gitu kan. Gue ngerasa kayak gila gue nggak pantas di situ deh. Gue nggak gitu deh. Gue belajar juga di sekolah nih, teman-teman sekolah gue dulu nih yang teman sekolah gue di sini nih, SD di Alexander tuh dulu di Pancoran sono, Kalibata. Buset. Gue ranking paling terakhir asli. Tuangala itu kalau murid ada 50, kita mungkin ranking bisa 51 kali. Gitu deh, urutan selalu paling belakang. Nulis lelet gitu ya kan. Sekarang jadi jurnalis nulis ya kan. Iya. Terus gue yang kayak minderan banget, teman-teman sekolah gue SD yang di sini juga pada tahu gitu ya kan. Oh, ini anak minderan banget sampai dia kayak menyendiri gitu segala macam. Bukan minder ya. Kayak tertutup gitu segala macam. Nah, tapi ya itu dia ya. Gue bilang itu sih udah jalannya sih. Udah jalannya ya? Gue bingung nih. Kalau kata itu ya, ada tulisan yang bilang justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku nyata. Waduh, itu dia. Kalau nggak salah diambil dari buku apa gitu. Apa ya gitulah. Ada ya Alkitab gitu kan ngomong kayak gitu, dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Tadi gue nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya ya. Oke. Tapi itu kejadian dalam hidup gue gitu. Iya. Gue lemah di bagian itu, gue nggak pede sama sekali, apalagi tampil di depan umum gitu segala macem. Wah itu gue nggak pede. Tapi akhirnya gue dibawa di situ di kuliah. Akhirnya gue kuliah di ini juga komunikasi, gue ngambil komunikasi. Lu kuliah di mana sih? Manado, gue di Unstrat Manado. Ya? Iya, Unstrat Manado. Nah itu gue ngambil komunikasi. Gue bingung juga kenapa gue ngambil komunikasi ya. Udah ngambil komunikasi. Oh, karena dari situ gue ada pengen bahwa ya pesan yang baik harus tersampaikan ke semua orang gitu. Iya. Komunikasi gitu segala macam, lulus gitu. Akhirnya sebelum lulus dari SMA juga gue ajak-ajakin MC. Gue bilang, kok gue MC sih, kan gue anaknya gini minder. Tapi gue itu dia tuh sekali lagi Din, gue bingung gimana caranya Tuhan sampai bisa bawa gue ke bagian-bagian itu gitu. Di bagian-bagian yang gue kayak bertolak belakang sama gue gitu. Masuk di situ akhirnya gue nge-MC. Pertama kali gue nge-MC tuh di acara ulang tahun anak SMA lah gitu. Waktu itu gue masih SMA, teman sekelas lah. Di Manado nih? Di Manado ini, disuruh nge-MC. Gitu ya udah akhirnya gue nge-MC gitu segala macam. Dari situ terus tuh gue diajakin nge-MC keterusan sampai gue kuliah juga. Udah kerja lagi waktu itu, diterima di radio, ngemeng mulu kayak gini Din, ya kan. Akhirnya nge-MC terus, nah kuliah sempat ketunda gitu gara-gara udah tahu kerjaan tuh. Wah jadi nggak bisa nih. Akhirnya ketunda 1 semester akhirnya gitu. Terus akhirnya lanjut lagi kuliah, puji Tuhan sampai kelar. Nah sampai akhirnya di situ, sebetulnya sih memang ada yang ngajakin gua ke situ, Dok.
masukin CV di sini. Oh gitu ya. Tapi saya nggak mau yang ini nih, yang gue nggak mau yang formal gitu berita. Gue kan ya lifestyle gitu ya. Musik lah, apalah gitu, traveling gitu, segala macam, hobi gitu, komunitas gitu. Iya, gue bilang kayak gitu. Oh ya udah, tapi ini TV berita. Makanya gimana? Gue maunya kayak gitu gimana? Ya udah cobain aja masukin. Udah. Sebelumnya gue di TV sebelah. Oke. Di TV sebelah nih. Udah nih di hijack nih ya. Iya, mereka di sana gue udah masukin di situ dulu. Masukin, terus mereka udah oke lah, sekian. Oke, siap. Harga berapa ya? Sekian. Oke deh. Nanti kabarin lagi ya, udah siap. Gue udah oke di situ. Yang satu ini TV gue sekarang ini, di kantor gue sekarang. Suruh gue masukin CV lagi secepatnya. Oke. Astaga, gue bilang, udah gue masukin deh CV gini segala macam. Oke, Pak Rolando, ya bisa datang. Oke, siap datang. Bapak Rolando mau masuk di mana ini? Ini kan di berita ini. Saya sih maunya yang lifestyle. Loh, ini kan TV berita. Iya, saya maunya lifestyle gimana? Oh ya sudah. Kita kebetulan ada sih yang lifestyle dikit-dikit ya. Kita coba tulis ya. Oke, siap. Makan puji tuh. Karena nggak mau ke situ. Sudah bilang, ya udah gaji maunya berapa? Kita kasih agak sedikit dibanding yang sebelah yang tadi. Yang saya kasih itu. Kita bilang gaji 11 sekian. Oke, kita naikin lagi lah, hampir 2 kali lipat lah minimal tuh, ya tuh. So kasih tinggi. Oke, sekian. Oke, gaji sekian ya Pak ya. Oke, siap. Pak tunggu sebentar ya. Dia balik lagi. Oke Pak, bisa kerja kapan? Hah? Waduh, langsung masuk ini. Iyalah, tapi kan saya maunya di berita. Saya nggak mau di berita gini. Oh Pak, saya punya Pak. Kita punya program yang lifestyle gini. Tenang, Bapak bisa masuk di situ aja. Oh gitu. Ya sudah, akhirnya masuk Pak C. Ya tapi ya kayak gitu sih ya. Ya ada orang juga sih yang rekomendasiin kita di sini. Iya. Gitu. Wah, yang sebelah tadi yang telepon lagi itu. Iya. Dok, woi, gimana kabar? Kabar baik. Oke, Dok, nanti hari Senin masuk. Hah? Senin, sorry nih Pak, saya sudah diterima di sebelah. Hah, kok bisa? Iya, gaji lebih gede. Langsung ditutup sama dia. Bapak di sekian, saya di sebelah gaji lebih gede, di sekian. Ditutup asli, gue bilang. Anda belum beruntung. Dia nggak ada yang kayak, oh gitu ya, nggak ada Pak. Dia langsung nggak ada. Ya udah tutup. Wah, tuangan lah, dia bilang, tapi ya sudah lah ya. Iya betul. Akhirnya ya sampai sekarang sih gitu. Siap. Praise God. Ya. Oh ya Dok, makan Dok. Sikat. Ini panada nih. Panada, sedap. Jadi panada ini ternyata nih di Portugal juga ada Dok. Iya. Oh iya, bisa jadi kan. Soalnya kan Manado kan jajahnya Eropa kan? Portugis. Portugis. Gitu. Terus selama jadi presenter nih, lanjut. challenging-nya apa aja nih Dok? Challenging-nya itu dia tadi, lu harus apa ya? Lu harus pede yang pertama sih. Pede ya? Pede pertama. Nah, pede itu dibangun gara-gara beberapa hal juga. Di antaranya adalah lu harus menguasai materi. Jadi misalnya lu pede doang sih ini nggak cukup ya kan. Lu harus menguasai materi. Ini khusus untuk TV host ya, sebagai news anchor gitu-gitu. Kalau lu nggak bisa menguasai materi, apalagi lu lagi wawancara orang gitu, nggak tahu topiknya apa, wah kelar Pak C. Kelar. Nah itu yang menurut gue sih sejauh ini cukup challenging buat gue. Gue harus tahu situasinya kayak gimana, gue harus tahu materi seperti apa yang bakal diomongin gitu, apa yang nggak bisa diomongin gitu, lu bakal mengarahin ini kemana. Nah gitu. Lu kan berarti lu kalau sebelum interview apa wawancara orang gitu, lu research dulu. Research dulu ya. Riset dulu, terus habis itu ya paling nggak gue tahu sedikit tentang orang ini apa gitu, dia ngapain, dia siapa gitu. Paling repot udah kayak gitu, narsum ini salah sebut namanya orang lain kan. Pernah tuh kejadian kayak gitu? Enggak sih, sejauh ini sih puji Tuhan enggak ya. Cuman ya gue pernah lihat beberapa orang pernah gitu ya kan. Ada waktu itu lagi hot-hotnya si AHY, Ahok dan Sandi. Yang datang Sandi dipanggilnya AHY. Selamat sore Pak AHY. Sandi. Tapi nggak error kan? Maksudnya itu kan udah tokoh ya maksudnya. Itu. Masa bisa error? Apa dia grogi apa? Bisa jadi bagian grogi
Atau ya itulah gue nggak ngerti loh. Gue sampai lihat, hah? Nggak salah nih. Kebalik. Ahy dipanggil Sandi. Nggak sore pas Sandi. Wih. Ahy langsung. Cok ya? Ahy. Aye. Tapi lo selama lo kan gue perhatiin nih di program lo tuh yang PI itu kan, itu lo bisa nge-interview, nge-wawancara tuh orang tuh dari berbagai macam background. Maksudnya tuh program PI itu ya. Kalau gue perhatiin tuh dari lo interview tukang cukur rambut, entrepreneur, ya kan, politisi juga kan kalau nggak salah kan, pernah, sama pejabat gitu kan. Itu maksudnya gue bingung gitu kan. Ini gimana ceritanya nih dari kalangan tuh dari yang bawah, tengah, atas tuh lo hajar semua tuh, ya kan. Nah, lo tuh gimana positioning lo sebagai host, sebagai interviewer tuh gimana tuh, maksudnya membawa diri lo tuh dari bisa ke semua lini tuh gimana ceritanya tuh? Nah, jadi maksudnya ya kebetulan kan ya gue dari awal ketika ditanyain sama owner gitu, kalau lo mau bikin program kayak apa gitu, terus gue bilang waktu itu gue mikir nggak terlalu panjang gitu ya, gue bilang gue mengangkat sosok-sosok yang inspiring, apapun background mereka, apapun yang ya statusnya mereka gitu ya, sejauh mereka inspiratif gue angkat gitu. Dia misalnya jadi apa, pengusaha, tapi dia punya apa ya, kegiatan sosial yang cukup tinggi gitu ya, mungkin nggak banyak orang tahu. Nah itu kita bisa ngangkat. Dia siapa? Dia cuma seorang guru di pedalaman, tapi di pedalaman pusikat. Nah itu kan tentunya banyak cerita dari situ. Nah maksud gue di sini gue ngeliat bahwa siapapun orangnya kita harus galih sisi inspiratifnya dia. Gitu. Nah, mau pejabat ya kan, udah kita lihat inspiringnya bagian apa. Ternyata nih pejabat ini dia juga bikin apa ya, satu kegiatan yang bersifat sosial gitu, yang orang nggak tahu gitu. Nah sementara dia juga sebenarnya nggak mau untuk digembar-gemborin, tapi akhirnya dia mau untuk speak up di situ ya, praise God gitu ya. Nah gitu. Terus ada lagi yang mana ya? Ya itu ada satu orang yang ternyata warga keturunan Tionghoa gitu, terus bokapnya juga dibunuh gitu sama orang Indonesia gitu, tapi dia memutuskan untuk berbagi hidup di Papua gitu, menyekolahkan banyak orang di Papua itu ya? Dan gratis gitu dan segala macam, berbagi sis asal. Siapa? Daniel Alexander ya? Exactly. Daniel Alexander itu tuh ngaladin. Itu gawat sih maksudnya. Aduh, Din. Itu kalau menurut gue kayak ya sorry to say ya, maksudnya dia kan pendeta kan ya. Di satu sisi itu gue ngeliat ini kayaknya, ini mungkin nggak semuanya ya, gue belum tahu yang lain. Cuman kalau buat gue tuh dia tuh kayak sosok yang lo seorang pendeta yang keturunan, tapi lo tuh nggak mamon. Bagian itu parah. Bagian itu gila. Bagian itu parah, bro. Geplak meja gila. Aduh, dia tuh bukan yang model yang ya you know lah kalau yang lain kayak gimana. Tapi mungkin nggak semuanya, kita belum tahu aja ya mungkin ya. Cuman dia tuh salah satu sosok yang menurut gue yang wah gokil sih. Anak angkatnya banyak banget, bro. Banyak banget. Itu parah. Jadi dia tuh, karena bayangin kita tuh dari People and Inspiration dari tahun 2014 gitu sampai 2021 ini program, dari berapa episode itu, baru dia itu yang kita wawancara, gue sampai nangis sesenggukan. Serius lu? Sesenggukan, gila. Setelah interview? Sementara ini lagi cerita begini, konde cerita. Dia tuh sekolahin anak tuh, dia kan nggak punya anak secara biologis ya. Iya. Dia punya anak secara rohani, yang dibiayai gitu, sekolahnya, kuliahnya gitu, udah ribuan. Dan itu bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Anak Papua gitu. Dia bilang anak Papua ini harus jadi raja di negerinya sendiri.
di tanahnya sendiri. Harus memimpin di tanahnya sendiri. Gila, dia orang Tionghoa, men. Bokapnya dibunuh sama orang Indonesia. Nggak ada alasan buat dia untuk mencintai Indonesia. Nah itu ditunjukkan ke di Indonesia yang paling timur, yang mungkin paling belakang gitu. Nah di situ dimandiin anak, dikasih sekolah gitu berbasis asrama gratis. Begitu dia datang itu semua anak lari ke dia, peluk gitu. Gila, di situ gue nangis, men. Gue sampai bilang gini, cut, sorry banget nih teman-teman, sorry gue kayak gini karena bukannya apa-apa, dia juga mentor gue, dia juga yang bantuin gue banyak hal gitu. Sampai gue bisa ada di sini gitu. Itu studio nangis, men. Nangis teman-teman. Gawat ya? Aduh, gimana sih nih? Gue juga jadi kayak gini, teman-teman gue itu di apa namanya di control room gitu segala macam, sampai aduh gila. Nah, maksud gue gini, ya itu bahwa dunia ini hari-hari haus sama yang namanya kehidupan gitu, kebenaran gitu. Nah yang dia bawa tuh bukan khotbah sejauh ini menurut gue. Yang dia bawa adalah kehidupan buat banyak orang. Gila loh, gila men. Yang dia bilang, nak, papa sekolahin saudara kamu itu nggak satu kepercayaan sama kamu, nak. Iya. Tapi ya itu, Tuhan suruh papa sekolahin dia. Papa nggak kenal dia siapa, cuma disuruh berhenti. Balik, ada orang sana pakai baju putih, deketin. Buset, kayak Spiderman kan ada. Datengin, datengin, gini, ngomong. Dia punya masalah ini. Bener. Kamu usia 17 tahun ditinggalin orang tua, kamu begini. Wih, spesifik, sedetail itu. Dan akhirnya dia datengin terus disekolahin dia. Saya mau jadi papa buat kamu. Saya sekolahin gini, wah nangis gitu. Dan akhirnya, sekarang udah dari tadi yang ribuan orang yang disekolahin sama dia, terus ada juga profesor, ada profesor, jadi dia sekolahin anak sampai profesor, orang Papua. Gila, gue bilang. Dan itu dia nggak. Yang paling gila dia bilang gini, kalau misalnya gue nih dari sekolah, misalnya gue dibantu sama dia kan, dibantu. Terus, Pak, saya mau balas ke papa. Jangan balas ke saya, balas ke orang lain sama seperti papa bantu kamu bantu orang lain. Gila, paid forward. Gila, gue bilang. Jadi gimana ini orang nih? Nggak pamrih ya? Nggak pamrih, men. Nggak pamrih asli. Aduh Tuhan. Nggak harus lo balas budi itu. Iya, lo nggak perlu balikin ke gue. Lo balikin ke Tuhan dengan cara lo lakukan apa yang gue lakukan ke lo ke orang lain. Gila. Jadi dia udah sekolah, misalnya dia udah bantu gue harus dengan cara gue berterima kasih ke dia adalah untuk bantu orang lain. Giving back. To the others ya. To the others. Nah itu dia. Nah itu gawat sih, gue bilang. Ini kalau ada orang Indonesia maksudnya ada beberapa orang kayak gini nih, pasti gila, Indonesia keren banget. Pecah men. Nah, sosok-sosok yang kayak gitu sih yang sebenarnya gue angkat di program gue. Nah, program yang gue sebut aja lah ya. Ntar gue kasih linknya juga. Nanti saya kasih linknya di bawah. Kamu bisa cek, ya kan? Siap. Ini baru inspirasi soalnya. Itu program People and Inspiration itu, by the way, emang lo yang initiate-nya dari lo apa dari station tuh? Jadi sebetulnya begitu owner nanyain ke gue, lu mau bikin apa, program apa, gue pengen lu bikin program. Nah gue bilang gue program itu, program yang mengangkat sosok-sosok inspiratif, dan langsung di approve gitu. Tapi sebelumnya itu program bukan namanya bukan itu, namanya lain gitu. Dulu gue ngangkat Under 30, Indonesia Under 30 gitu kan, terus gue pakai nama-nama yang lain, muda berkarya dan lain sebagainya, pokoknya gitu-gitulah, muda keren gitu. Nah tapi akhirnya tim memutuskan mau pakai nama yang lain, Inspiration. Jadi sebetulnya ya kalau mau dibilang sebenarnya programnya yang melahirkan adalah gue, tapi brandnya, namanya itu dari tim gitu. Lo di situ selain jadi hostnya, presenternya, lo jadi produsernya juga ya? Produsernya gitu. Produser pemirsa, luar biasa. Jadi kita tuh yang nyapin nih orang nih layak apa enggak ya, kita disaring di kita, gue cariin, gue liatin, dan ada tim gue satu lagi gitu. Kayak gitu. Jadi dari dulu memang gue yang pegang gitu. Terus ada produser yang lain tapi ganti-ganti. Nah, gue yang tetap gitu. Kita cari, kita saring gitu orang-orang yang layak. Ibaratnya gini men, gue selalu terinspirasi dengan gini.
lu punya obor, lu punya lampu, tapi kalau lu taruh di bawah meja, orang nggak bakalan lihat men sebagus apapun lampu itu. Tapi lampu itu, obor itu lu taruh di atas, orang bakal lihat dan orang bakal mendapatkan manfaat dari cahaya itu. Orang nggak bakal hilang jauh, orang nggak bakal kejedot gitu. Jadi guidance gelap, ya. Itu bisa di guidance men. Nah, orang-orang kayak gini, kalau lu sembunyiin, lu nggak angkat ke atas, sayang banget men. Orang nggak bisa lihat cahayanya dia gitu. Orang nggak akan apa ya, mendapatkan sesuatu gitu. Nah ini yang gue gemas sih, bukannya gue mau judging ke yang lain gitu, yang stasiun-stasiun tetangga yang ngadirin bebancian gitu. Aduh. Yang ngadirin bebancian di prime time, ngomong-ngomongan di prime time. Nah, enggak, maksudnya gini ya, gue juga punya teman-teman gitu yang seperti itu. Iya. Cuma maksud gue nggak pada tempatnya aja. Yes. Nilai yang baik harus dikonsumsi oleh semua orang. Oke. Bukan berarti gue bilang mereka nggak baik ya. Tapi kalau mereka mempertontonkan seperti itu, men, come on. Yang nonton lu tuh gila anak-anak, men. Iya. Gila. Gua agree sih. Gua agree sih sama hal itu. Gua agree. Gitu. Aduh, tapi ya itu ya. Maksudnya ketimbang kita komplain, mending kita doing something kan. Yes. Gitu sih. Makanya saya bikin podcast ini. Ini Pak Aceh Dino ini keren. Mesti gitu. Aduh, parah. Komplain kan nian kita lakuin sesuatu. Betul. Aduh, tumpah dulu. Iya. Sikat Jo. Nah, terus udah gitu nih ya, gue mau nanya tentang apa namanya, kalau misalkan di station itu, lu tuh kayak, ya lu kan presenter, produser juga. Maksudnya, soalnya ini jadi ke concernan gue sih akhir-akhir ini, karena begitu banyak kan yang namanya berita itu, nggak tahu ya, maksudnya buat gue tuh kadang-kadang yang namanya news itu atau sesuatu yang jadi viral itu sometimes lo tuh fabricated. Itu man-made gitu, sengaja dibuat. Nah, kalau menurut mata lo sendiri tuh gimana? Kira-kira itu kebenarannya seberapa bener nih pemikiran gua? Oke. Gitu. Nah, jadi media itu suatu kewajiban dari media untuk cover berita tuh both side gitu. Jadi lu nggak boleh berat sebelah gitu. Oke. Lu harus imbang. Lu harus lihat dari sisi ini, habis itu lihat juga dari sisi sana. Jadi kita menampilkan dengan bigger pictures gitu, dengan tampilan yang lebih besar gitu. Nah, kita nggak boleh membentuk opini gitu kan. Kita nggak boleh gitu ngalahin orangnya, enggak. Tapi kita nunjukin kebenarannya. Jadi sepahit apapun itu, tunjukin itu kebenarannya. Seobjektivitas mungkin ya. Yes, seperti itu. Jadi maksudnya kita nggak nah makanya kan tugas media juga untuk menyaring setiap berita gitu dan sampai menyampaikan ke mereka tuh sesuatu yang benar, menyampaikan kebenaran, bukan hoax gitu. Iya, kayak gitu. Jadi maksud gua sih ya itu sih kita harusnya seperti itu gitu. Dan itu yang kita lakukan sih sejauh ini. Tapi menurut lo nih ya, yang namanya berita tuh bisa by order gak sih? Ada yang seperti itu. Tapi gue nggak pernah, di gue sih gue nggak ngeliat seperti itu ya. Kita tahu kan bahwa ada TV juga yang jadi corong pemerintah kan? Yes. Ya kan? Atau corong oposisi? Iya, bisa jadi kayak gitu kan? Iya. Ada yang kayak gitu. Nah, sejatinya nggak boleh gitu kan? Sejatinya nggak boleh seperti itu ya? Sejatinya nggak boleh. Imbang aja gitu. Ya, misalnya bos lu salah. Maksudnya gimana ya? Kalau salah ya udah salah, bilang aja salah. Iya. Gitu. Karena ini tanggung jawab kita untuk mengedukasi masyarakat juga kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya, gitulah ibaratnya kayak gitu. Mencerdaskan siapa penonton kita. Memberikan informasi yang benar gitu. Ya kalau yang kita kasih adalah yang nggak benar, yang mau jadi apa nanti bangsa kita? Iya. Gitu tuh. Nah, harusnya sih memang ya harus di tengah gitu. Cuman ya sejauh ini ya kalau di kerjaan sih bukannya gue mau inin kantor gue apa segala macam, bukan. Cuman maksudnya sejauh ini sih gue lihat sih cukup berimbang. Cukup berimbang ya. Gitu. Tapi emang ya gue nggak tahu juga sih. Cuman kalau gue nonton juga dari station lo tuh kayaknya yang lebih ini sih, maksudnya lebih positif lah secara news, secara
kalau lu pengen lihat juga bagaimana posisi kita dalam menyikapi hal yang terjadi gitu bagi pemerintah maupun di kehidupan sosial masyarakat, lu bisa nonton juga Newsbuzz gitu, ada program di kita namanya Newsbuzz. Oke. Ngilu men. Ngilu ya. Ngilu. Kadang kritik presiden, ngilu men. Ngilu. Iya, kadang ngeritik pemerintah, ngeritik gubernur. Tapi ngeritiknya yang benar ya kan? Yang benar, dia fakta di lapangan. Yes. Gitu. Kadang ya udah, kadang memuji bagus ya, ini prestasi yang perlu kita apresiasi. Weh, keren. Begitu dia ngomong cerita soal presiden, lu nggak rasa. Ini presiden dia puji. Kadang, ini kok kayaknya agak kayak gini ya. Pak Presiden seperti apa? Nah itu mulai ngilu tuh. Tapi memang ada prestasi. Nah maksudnya gini, kita akan menunjukkan kalau memang tidak benar. Tapi kalau memang itu prestasi harus diangkat. Di-appreciate ya? Setidaknya di-appreciate gitu sih. Gokil. Gitu sih sejauh ini ya. Rolando Sambuaga gokil. Gue gak nyangka lo jawaban lo tuh kayak gini. Serius soalnya gue jujur maksudnya di media ini apalagi di era pandemi seperti saat ini ya, maksudnya tuh terlalu banyak yang namanya berita itu ditwist sedemikian rupa, ya kan, dipelintir, yang harusnya A B jadi B, yang B jadi C, C jadi D. Wah itu makanya kadang-kadang nggak bisa fakta realitanya tuh harus sering kita uji. Maksudnya gue tuh kalau baca berita gue baca yang lain lagi nih. Yes, both side ya. Jadi supaya berimbang. Gitu. Nah kan masalahnya kita yang pintar nih. Kalau orangnya filternya rusak kan, ya rusak udah. Nah itu kan, nah ini paling seru kalau ngomong kayak gini, misalnya zaman-zamannya Pilpres kemarin. Iya. Kan? Nah kalau kita masih ibaratnya masih apa ya, cuman ngelihat karena ya mesti jadi fanatik dengan satu pihak. Wah itu agak-agak ngeri tuh. Ngeri. Kalau berpihak hanya apa ya? Ya fanatik gitu sama satu pihak tuh agak ngeri tanpa kita ngelihat kebenaran seperti apa. Harusnya sih yang ngelihat kebenarannya seperti apa gitu. Biar kita juga jangan terombang-ambingkan gitu. Betul sekali pemirsa. Iya. Jadi Anda semua yang nonton jangan sampai gampang terombang-ambing. Betul. Gitu. Harus firm. Harus. Nah itu dia sih harus ya itu dia lihat-lihat informasi yang lain juga. Filter ya. Betul. Jadi jangan cuma ngerasa kita tuh paling benar gitu. Kita harus lihat hal yang lain juga. Dari sini kan kelihatan 2. Mungkin dari sebelah sana kelihatan 3 nih Panada. Mungkin dari depan kelihatannya gimana? Dari belakang, ya kan? Nah itu dia. Jadi maksudnya lihatlah dengan sisi-sisi yang lain. Kita bisa dapat informasi yang banyak juga. Karena kan yang namanya frame itu kan cuman satu frame aja, kita nggak tahu nih. Ya frame kita nih di sini nih, nggak tahu di belakang kita kan ada apa kan? Nah itu. Di samping ujung sebelah sana tuh ada apa, ujung sebelah sini ada apa? Lihatlah dengan bigger picture gitu. Harus ya? bigger picture, Iya. betul. Begitu deh picture. Tapi Ndo, ngomong-ngomong, lu tuh waktu apa namanya? Gue mau tarik lagi ke belakang. Tarik lah. Lu waktu masa-masa teenager ya, masa-masa muda lu tuh ngapain aja? Maksud lu bandel-bandelnya ngapain sih? Nah jadi gini, gue tuh ya kalau dilihat dari tampang gue emang laknat banget ya, bandel banget ya, setuju kan? Enggak lah, baik. Dari tampang gue nih kayaknya bandel banget ya kan? Kita ada anak baik-baik tuh. Anak baik-baik kayaknya ya kan? Kayaknya. Nah gue itu masa remaja gue ya inilah anak yang dibesarkan dengan produk broken home gitu ya. Produk broken home kan mencari jati diri gitu segala macem gitu. Kenapa gue dilahirin kayak gini? Kenapa gue kayak gini? Cari macem-macem bandel-bandel segala macem, mencari kebandelan gitu segala macem. Tapi ya ujung-ujungnya gue ya itu ditangkap di komunitas gereja. Iya ya. Kelas 1 SD. Tapi by the way, lu tuh anak pertama ya? Anak pertama. Nah, ini gue pernah anak pertama dari nyokap gue. Oke. Kalau dari bokap gue bukan yang pertama. Oke. Gitu. Iya. Gitu kan, ngerti kan? Cukup itu juga ya, pelik juga ya. Nganu lah pokoknya, nganu. Lu bayangin gue lagi siaran, Din. Lagi di radio, lagi siaran begini. Ya kan, terus kan gue di sini monitor
mixer di sini, gue harus naik mixer, gue atur suara segala macem gitu, penelpon, terus di sini chatting, ya kan, di sini gue ngangkat telepon. Masuk satu orang di chatting begini ke gue, katanya abang gue. Serius lo? Tiba-tiba dia ngomong gitu. Saya sebetulnya bokap gue adalah sama kayak bokap lo ini juga. Waduh, mati gue bilang, lo ngeblank gak di situ men? Wah itu ngeblank gak? Gila. Gue di umur 22 apa 23 tahun waktu itu. Iya, dia masih muda dong. Iya, 22 apa 21 lah pokoknya. Kuliah ya? Kuliah, terus ya udah akhir-akhir lah gitu. Kuliah, tapi kan sambil kerja waktu itu. Iya. Di umur segitu gue baru tahu gue punya abang men. Wah gokil. itu teman-teman gila, itu kayak gimana ya? Ya gitulah, itu sesuatu yang harus dinikmati. Kalau kata Papa Daniel, nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Kayak gitu. Nah akhirnya dari situ ya gue bersyukur. Nah itu tadi gue nggak sempet yang ya paling bandel-bandel gue dulu apa ya? Bandel gue ya, masih kecil gitu disodorin bokep men. Iya. Masih kecil gila. Terus ya cap tikus gitu segala macem gitu. Tapi ya gue nggak yang sampai ke situ justru. Gue nggak sampai ke cap tikus juga, cuman kayak nyobain gitu kan. Nggak yang sampai. Gue seumur-umur kalau mabok tuh kayaknya dihitung pakai jari deh kayaknya. Beneran mabok gitu ya. Itu pun di acara keluarga gue. Iya, Manado ya udahlah. Keluar bukan yang kayak di tongkrongan gitu. Iya. Gue terakhir gue inget sih mabok gue yang di acara sepupu gue merit itu udah. Gue sadar besoknya. Lo merit gak ya? Gue merit sih enggak men, gue ditangkap men. Gue langsung dieksekusi. Ya, gila, kan ada gue juga kan di situ kan. Ada lu ya. Oh enggak, gue enggak ikut saudara-saudara gue akhirnya panti gitu kan. Gue yang enggak, gue pulang aja. Oh iya aneh ngatur ya kita merit nih. Ini nih salah satu yang berjasa nih kita merit nih gue. Aduh Gawat. Gitu. Oh jadi gitu ya. Iya, tapi lo berarti kan lo kan ya hitungannya lo anak pertama lah ya. Iya. Anak pertama cowok. Tapi gue ada obrolan nih sama temen gue waktu itu. Temen gue bilang, lo percaya nggak Din yang namanya leader itu born, not made. Jadi nature bukan nurture. Lu percaya hal itu nggak? Maksudnya apalagi kata teman gue nih, apalagi lo cowok anak pertama, you have been chosen. Lo hal-hal seperti itu lo maksudnya percaya apa? Nah, gue sih gimana tuh? Hal itu justru ya akhirnya dibentuk dengan sendirinya gitu. Dibentuk dengan sendirinya ya. Gitu. Apalagi dengan background yang tadi kan yang cerita keluarga gue kayak gitu. Jadi mau nggak mau itu, nah ini dia nih, anak broken home kalau perhatiin mereka akan berpikir sampai lebih jauh lagi gitu. Mereka akan berpikir lebih jauh lagi di usia mereka masih kecil gitu, masih muda gitu. Sampai akhirnya kadang mereka dibilang bahwa dewasa belum pada waktunya gitu. Karena dari kecil misalnya anak broken home dari kecil kayak gitu, mereka dipaksa untuk berpikir. Ini kenapa gue kayak gini? Kenapa gue masuk dalam keluarga kayak gini? Kenapa nggak sih gue di keluarga yang lain gitu segala macem? Itu mikir sampai akhirnya kayak gini. Waduh, ini kalau misalnya bokap gue nggak ada, gimana ya? Harus gue nih gantiin semua. Harus gue nih yang bertanggung jawab sama adik gue gitu, sama nyokap gue. Nah itu mau nggak mau situasi itu yang memaksa gue, karena gue percaya juga gue lahir dari nyokap gue sebagai anak pertama, ya gue percaya bahwa ada tanggung jawab sih. Iya. Gue gimana ya, di usia yang masih SMA gitu, masih SMA apa awal kuliah, SMA deh, awal kuliah tuh gue yang kayak gimana ya, ngeliat adik gue tuh jadi kayak anak gue gitu. Bukan anak ya, gue jadi kayak posesif gitu sama adik gue. Iya. Kamu mau kemana, mau ngapain? Nggak usah. Udahlah, dengerin aja gini. Dideketin sama cowok. Wah, ngana preman pace yang deketin situ dia. Pingkan ya? Iyo, begitu kita datang, kita
itu preman-preman langsung, Kak, permisi Kak. Iya Kak, bagaimana Kak? Enggak, sini. Kiam. Mana lagi dekat, tapi ada nyanda Kak, cuma bataman biasa gitu. Gue mulai besok tanya mau lihat apa nggak, sana. Cabut preman-preman biasa nikam orang ketemu gue kayak gitu. Nah itu maksudnya gue seketika itu gue merasa ada otoritas Daud pada saat melawan Goliat, men. Gokil. Gila, itu asli gue aja bingung kenapa gue bisa seberani itu, senekat itu, dan kenapa dia seciut itu sama gue. Iya. Tapi ya itu, jadi gue kayak ini adik gue. Dia dia adik gue, sedarah gue nih. Gue harus jagain dia perempuan. Gue harus jagain dia. Nyokap gue juga ada yang apa-apa tuh, angala kita cari sampai di tengah rumah. Kita cari sampai teman-teman yang langsung jangan, nggak usah, Dodok, nggak usah. Udah diem. Padahal gue yang nggak tipikal emosian gitu, ya gitu. Tapi once lu sontong kita pe keluarga, kelar mana, gitu. Gak ada cerita ya? Ya gitu kali, jadi kayak apa ya? Kayak lu punya ada menggantikan father figure kali, gimana gitu kali ya? Iya itu yang gue pikirin, karena kan bokap gue juga waktu itu kan datangnya jarang kan, gitu, dan ya konflik juga gitu. Datang tapi jarang. Tapi begitu datang memang dimanfaatkan banget gitu, untuk dekat sama gue, sama adik gue. Gitu. Berarti lo jadi dewasa sebelum waktunya dong ya, berarti ya? Kata orang sih kayak gitu ya. Orang kayak ngeliat, wah dia anaknya kenapa sih kayak gini banget gitu. Ya udah lah, mau gimana lagi. Kita kan nggak bisa pilih. Iya benar. Kita nggak bisa pilih mau lahir di keluarga mana ya kan? Iya, kita nggak bisa pilih lah, harus lahir di sini. Benar. Kita juga kalau pilih sih, kalau bisa ya lahir di keluarga Jokowi ya, gitu ya. Tapi yang sekarang ini udah jadi presiden gitu. Tapi nggak mungkin, maksudnya ya itulah, udah ada jalannya sendiri. Iya. Gitu. Wah gila, pelik men ngomongin soal broken home, gila. Tapi lo selama waktu lo jadi presenter nih, hal menarik apa nih? Maksudnya kalau kayak yang tadi tuh Daniel Alexander kan punya yang membekas lah di hidup lo ya, maksudnya di pikiran lo tuh membekas banget selama perjalanan karir lo kan. Nah, ada yang lain nggak? Maksudnya yang pengalaman, misalkan lo paling gugup waktu mau interview siapa, atau misalkan ada, wah ini gue salah nih, harusnya gue nggak ngomong gini misalkan, atau apa gitu, ada nggak kira-kira yang berkesan yang lainnya tuh? Gue waktu itu yang paling berkesan apa ya? Gue ya itu gugup sih waktu itu. Gue masih sering gugup, nervous, terutama kalau misalnya gue lagi nggak kuasai materi gitu. Gue nervous, gue salah ngomong gitu, salah ngucapin nama orang. Wah itu fatal sih. Jadi apa ya, sejauh ini sih belum ya. Yang paling gitu sih, grogi-grogian kayak. Wah gue disuruh wawancara waktu itu, temanya ekonomi. Mati, kita bilang matiin. Ngomongin bursa ya kan, ngomongin saham. Mati kita bilang ini. Terus gimana nih? Kita langsung marah-marah. Pertanyaan mana? Pertanyaan. Iya, ntar. Pertanyaan. Cepetan, kita belum baca nih. 3, 2, 1 Jadi kadang sotoy aja, aja tampil gitu, ngomong. Habis itu ya udah cerita ke dia, ngomong terus detik-detik belum ada pertanyaan kan? Belum ada pertanyaan, udah bentar lagi belum ada pertanyaan. Ya baik, pemirsa kita akan kembali usai jeda bersama kami. Padahal tubuh potong iklan deh. Potong iklan baru ulang lagi. Gua nih pakai parah langsung pilih tunjuk-tunjuk. Kita tunjuk-tunjuk bagaimana ini? Ya sorry, gue yang di depan ini, gue yang dilihat. Blow on lagi, malu. Jadi, ini yang paling ini yang paling sih menurut kita, nggak tahu. Ini ada satu kali ada teman baru datang. Bukan baru datang sih, dia ada produk baru gitu. Kita sering ngobrol sama dia ini tentang ya teman-teman biasa ya, ngobrol gitu. Terus dia bilang, Dok, ini nih, lu anak kedua kapan? Belum, nantilah, masih ya kalau dikasihnya Tuhan. Gue bilang gitu, tenang, tunggu sabar. Dia datang, dia kasih ke gue madu, bro.
Madu apa? Madu buat kuat. Oh iya. Madu buat stamina, ibaratnya begitu. Gawat. Cuman kan arahnya ke sana kan. Iya. Mana mengerti tapi maksud Iya. dia kasih madu supaya stamina katanya gitu. Iya. Oh ya kuat, siap. Waktu itu kita ingat itu malam-malam dia kasih. Kita lagi ngumpul bersama waktu itu belum pandemi gitu. Dia kasih, "Dok, mantap. Ini ngana sikat buat dia tuh sebentar malam ya, paling nggak lama ini ngana langsung dapat lah adiknya si Fanya gitu ya kan." Ah, gimana maksudnya? Udah ini stamina buatan lama. Oh gitu, madu memang madu yang bagus punya gitu dari Arab, kita lihat tulisan-tulisan Arab. iya. Sudah dia kasih ke kita. Nah, ini pakainya gimana? Ya udah minum aja. Minum itu terus ya siap tempur aja gitu. Begitu. Sudah dia kasih ke kita. Kita oh iya siap. Minum sekarang berarti ntar lagi bisa sikat ya. Oke, siap. Kita sikat tuh madu. Enak banget sih, emang kualitas banget Arab punya ini. Kita sikat kan, sudah bersih. Itu kan udah malam. Pulang udah agak-agak jam ya sekitar jam 12-an gitu pulang malam gitu ya kan. Pulang malam kita baru ingat kita ada siaran pagi. Siaran pagi itu jam 4 udah bangun, jam 5-an kita udah dijemput. Siaran pagi sudah sampai rumah kan jam 12-an. Kita udah lihat-lihat gini, kita udah mandi gitu segala macam, udah mulai bereaksi tuh barang. Tapi kita udahlah kita baringan dulu. Baringan. Bentar lagi Aduh, tapi mau siaran pagi. Ketiduran, Pace. Ketiduran udah. Pagi sudah alarm udah bunyi. Udah mau dapat jemput. Sudah singkat cerita nggak jadi tuh barang tuh. Nggak jadi tuh barang. Tapi so minum nih madu. Siaran pagi, Pace. Kita siaran pagi. Udah kan? Siaran pagi kebetulan berdiri. Itu Berdiri begini lagi. Pater keluar. Ada siaran belum keluar. Kita dia di sini kita berdiri terus. Kita. Untung kita pakai terus pagi-pagi nih. Dok, are you okay? No, I'm okay, man. Okay. Yeah, let's start. Okay. Wah, jadi aku bisa Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta. Bisa begini. Kita Pater 11 begini. Kak, you okay? Okay. Ya ampun. Aduh gawat. Orang nggak tahu itu. Iya. Kita yang tahu. Ya Dengan yang sekarang soal Wah gawat. Tapi ya itu dia. Kita harus menguasai materi dan menguasai suasana. Itu dia nggak lihat kan? Kayaknya kan jasnya lumayan agak panjang. Kita pakai double breasted gitu kan. Double breasted kan agak-agak ke bawah gitu. Kita bilang ini bahaya. Ini langsung telepon temen lo dong. Gua cerita besokannya wongnya belum ketawa kurang aja. Aduh gawat. Karena lihat kita nggak tahu kalau kita siaran pagi kan. Kalau ini kan bisa manifestasi dulu. Lalu kerja cerita Kevin nggak? Gue kasih tahu lah ke dia. Mau begini. Wah kamu sih. Udah ngapa? Dorang nih tahu. Cuma dia kita agak pucat, agak panik. Gawat. Wah itu seru sih. Jadi hikmahnya selain bisa menguasai materi, menguasai situasi. Harus juga menguasai waktu yang tepat. Time management itu penting ya. Kalau nggak tahu besok siaran pagi jangan macam-macam. Jangan pemirsa. Berbahaya pemirsa. Aduh. Gitu, tapi madu gawat juga ya madu. Madu gak mau. Boleh. Adeknya Moskow bentar lagi. Ya ampun. Aduh gawat. Tapi lo siaran tuh dari seminggu tuh full apa berapa hari tuh siaran? Jadi kan masa pandemi ini kita tuh siaran 3-4 tiap minggu ganti. Minggu ini 3-4, minggu depan 4-3 gitu. Jadi artinya 3 hari masuk, 4 hari libur. Minggu depannya 4 hari masuk, 3 hari libur. Nah, tapi peraturan baru karena memang kan wartawan, media kan itu sebagian besar di Jakarta sudah divaksin. Kayak gue kan udah divaksin 2 kali vaksin gitu dan sudah masuk masa aman lah gitu dari 2 minggu. Nah, kantor bikin peraturan bahwa sekarang udah kembali normal. Jadi kita 5 hari siaran, 2 hari libur gitu. Nah, untuk siaran tuh sehari kadang 2 program, paling banyak 3 program kan.
Dan itu belum sama tapingnya. Selalu ada taping, gue harus taping lagi gitu. Ini ya itu sih. Nah, nggak ada ya siaran from home gitu, nggak ada ya? Nggak ada men. Waktu itu pengen diterapkan di siaran dari rumah gitu kan. Tapi ya mengingat kondisi rumah kita kan macam-macam ya. Iya. Begitu juga. Oh iya, jadi begitu juga dengan ya kita kan ya masih menanti 5G toh. Iya, betul. Ketersediaan internet kalau misalnya kacau kan ngaco ya ntar. Iya. Belum lagi kalau ya waktu itu ada sih temen yang waktu itu di TV sebelah tuh yang siaran dari rumah, gue lihat anaknya masuk. Ya udah improve aja. Iya. Lagi siaran gitu, tok. Ya, kita saksikan bahwa barusan terjadi ledakan di Capitol Hill dan juga serangan tok papa. Misalnya anak saya mau bilang apa? Tapi gua tuh sempat ngikutin beberapa podcast juga ya. Maksudnya kalau di radio sih kayaknya udah mulai happening gitu. Di radio. Jadi misalkan lu siaran radio nih ya. Kan radio kan cuma dengar suara doang kan. Itu suaranya udah di tapping duluan. Jadi lu tinggal kirim ke stasiun radionya aja. Misalkan programnya dari jam berapa sampai jam berapa, udah tinggal di playback aja. Iya. Gitu. Iya radio sih gitu ya. Tapi kalau TV kan agak repot ya, karena kita kan visual ya. Iya juga sih. Visual. Bener. Kadang memang kita taping, tapi ya tapingnya juga di sana di studio gitu. Ya, soalnya kan ya kecuali memang dimodalin sama stationnya kan, dikasih ini kamera nih green screen misalkan, ini laptopnya lo bisa generate gambar di green screen sendiri apa gimana ya, mungkin beda cerita kali ya. Iya gitu, jadi ya kamera juga kan, kamera handphone misalnya. Kalau pakai kamera handphone sebenarnya bisa, tapi ya harus yang HD kan. Iya betul. HD harus yang 4K. 4K gitu, dan ya kualitasnya harus bagus. Nah itu mungkin yang jadi pertimbangan juga. Selain internet, kamera, atau mungkin bisa dipinjemin kamera kayak misalnya VOA kan. Iya. Sekarang siaran dari rumah gitu kalau kita lihat-lihat. Nah itu, tapi ya itu harus berani nggak minjemin kamera ini? Iya benar. Tuh, ada sih beberapa, tapi kalau kita bukan masalah berani nggak berani ya, tapi lebih ke masalah apa ya itu lebih detailnya maunya kayak gini, standarnya harusnya kayak gini, ya udah apa sekarang itu memang agak resiko masuk kantor. Iya benar sih, tapi ya praise God sih sekarang udah divaksin kan. Lu udah 2 kali? Udah 2 kali, udah aman sih, tapi ya tetap harus tetap bawa ginian kemana-mana. Iya benar. Apa untung saya di rumah. Iya, seru. Gua gila masih jalan-jalan, aduh. Keluar kota lagi, aduh. Kemana? Kemarin sih gua ke Solo. Ke Solo. Oke, berapa lama? 3 hari. 3 hari. Tapi deg-degan kan? Deg-degan. Cuman ya udah, vaksin tuh. Naik pesawat? Pesawat. Di pesawat sepi apa rame? Rame di gue. Rame. Tapi duduknya tetap berjarak. Tetap jaga jarak. Oke. Cuman di jendela sama di lorong. Oke. Yang diisi tengah kosongnya. Gitu. Oke deh, nih last question nih. Nah, apa tuh? Apa nih kira-kira pesan pesan Ngana sebagai tokoh masyarakat Minahasa kan? Ini calon tokoh masa depan masyarakat Minahasa, pemirsa. Haleluya. Ini dia. Iya kan? Begitu kan? Kita semua ini calon penerus toh. Amin. Iya kan? Iya. Apa pesan Ngana? Sama mimpi Ngana? Coba. Mimpi kita, mimpi ini deg-degan juga ya. Indonesia dong. Iya. Ya pesan kita buat teman-teman yang lagi nonton gitu, semuanya ya, nggak cuman orang Manado atau anak muda gitu segala macam yang nonton, bahwa pesan kita jangan minum madu. Ya. Jangan yang gitu dong. Aduh, kok jadi ke situ larinya. Aduh, carilah waktu yang tepat. Serius. Pesan. Oke. Nah, background gue kan yang kayak tadi kan, teman-teman udah nonton gitu, udah dengar gitu bahwa gue berasal dari keluarga yang seperti itu, broken home gitu segala macem. Tapi maksudnya begini,
buat teman-teman semua percayalah bahwa kita tuh nggak pernah bisa milih gitu, kita bakal lahir di keluarga apa, kita lahir dengan kondisi yang seperti apa. Tapi yang kita bisa pilih adalah kedepannya kita mau jadi apa, kita mau seperti apa gitu. Dan yaitu percayalah bahwa lo dilahirkan bukan karena kecelakaan, lo dilahirkan di keluarga yang seperti itu bukan karena Tuhan kurang kerjaan gitu ngasih keluarga lo seperti ini, tapi percayalah bahwa dari situ lo bisa melihat sesuatu yang lebih besar lagi, dengan cara pandang yang lebih besar lagi gitu, bahwa akan terjadi seperti apa. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup tuntun langkah lo gitu, percaya itu sih buat. Dan juga ya tentunya buat teman-teman, pilihlah kebenaran, jangan pilih lawannya gitu. Nah gue juga ngomong kayak gini bukan karena gue udah paling benar gitu, enggak ya, cuma mesti kita sama-sama saling ngingetin perlunya ada di lingkungan yang tepat gitu. Kalau lu rasa lingkungan lo nggak membawa lo ke hal yang positif, ya kalau bisa menjauhlah dari situ. Pilihlah lingkungan yang tepat untuk bawa lo lebih dekat dengan mimpi-mimpi lo. Nah buat lo yang lagi berjuang sekarang, percayalah mimpi lo semakin dekat, goal lo semakin dekat. Cuma satu, jangan nyerah. Tapi lakukanlah keputusan-keputusan yang terukur juga gitu. Jangan yang ngaco gitu toh, langsung ambil keputusan nekat aja nekatnya. Yes. Jangan usah kayak gitu juga, harus terukur gitu. Tapi tetap pede juga dengan apa yang lo impikan sejauh ini. Kayak gitu sih teman-teman. Gokil. Rolando Sambuaga pemirsa. Thank you bro. Thank you Pak C. Thank you banget udah datang. Sama-sama Pak C. Gawat. Siap. Salam buat Epin. Siap. Buat Zia. Zepanya ya. Gokil. Itu aja pemirsa. Wahai warga Plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di podcast Ngoms Lawoy berikutnya bersama narasumber yang lainnya. Siap. Oke? See you. Dadah.